Perkenalkan, nama saya Arista Samulina Brimo, NIM 200302069, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi review buku ke-12 saya. Perspektif dalam sosiologi. Sejak edisi pertamanya pada tahun 1979, perspektif dalam sosiologi telah memberikan pengenalan yang jelas dan meyakinkan terhadap komplikasi teori sosiologi dari generasi ke generasi. Pendahuluan memikirkan kembali sosiologi. Sejak kami menulis edisi pertama Perspektif in Sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan yang dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekasannya. Menurut Karl Marx, pendahuluan pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih. Namun ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian serupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxin. Apa artinya mengatakan bahwa Marx adalah seorang humanis? Konsep humanis mengacu pada sejauh mana teori sosial menjelaskan karakter terorganisir kehidupan sosial dalam kaitannya dengan individu. Apakah tatanan sosial dipahami sebagai bangunan dari tindakan? Seberapa jauh struktur dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif anggota masyarakat? Dalam pengertian ini, humanis adalah asumsi teoritis atau mungkin lebih baik sikap teoris, yaitu sikap memandang teori dari luar. Oleh karena itu, pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah sikap ini dengan benar dikaitkan dengan Marx, dan jika demikian apa yang terjadi setelah membacanya? Dengan cara ini, dalam mengembangkan pertanyaan ini, kita perlu memulai bukan dengan Marx sendiri tetapi dengan G.W.F. Hegel. Hegel di dialektika sejarah. Hegel adalah pemikiran paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagian keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Sejarah mungkin melihat seperti suksesi yang tidak disengaja satu demi satu dalam urutan yang tidak teratur dan kacau, tetapi kesan itu hanya dangkal dilihat dari sisi benar. Sejarah dapat dikenal sebagai cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan tidak mulus, terus-menerus, kumulatif, melainkan datang melalui pergumulan, konflik, dan diskontinuitas yang ada pada dasarnya merupakan jenis yang logis. Konsep teleologis, gagasan bahwa suatu didorong atau diperjuangkan menuju tujuan tertentu disebut konsepsi teleologis. Oleh karena itu, Hegel menyajikan catatan teologis tentang sejarah manusia. Idealisme. Studi Hegel tentang pikiran adalah studi tentang perkembangan ide jadi secara alamiah dan berkonsentrasi pada area masyarakat yang kreatif atau ekspresif, ide seni, pemikiran abstrak, terutama filsafat dan agama. Karirnya Hegel disebut sebagai seorang idealis. Ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan keberadaan manusia harus dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran, gagasan, tujuan, dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan harus menuju pengetahuan, dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian. Logika dialektis. Secara klasik, kebenaran sering dicari dalam bisnis, dalam dialog atau dialektika. Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Socrates di zaman klasik. Diskusi bermula dari ketidaksepakatan, konflik, pertentangan yang memicu perdebatan argumen, dilanjutkan dengan penempatan atau posisi dan melawannya dengan posisi lain yang berlawanan. Pencarian kebenaran bukanlah tentang berdiri tegak di posisi sendiri, tetapi tentang mencoba mencapai kesepakatan dengan lawannya untuk mencapai sampai pada kesimpulan yang bisa diterima keduanya.
Reformasi Marx dan filsafat Hegel. Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia sebagai menempati tempat yang khusus dan sentral dalam keseluruhan proses sejarah dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia. Ide-idenya pasti memiliki dampak yang sangat besar. Dia mendominasi kehidupan intelektual Jerman dan mempengaruhi sebagian besar filsuf Jerman muda saat itu. Marx menyangkal pandangan Hegel bahwa esensi manusia dapat ditemukan dalam pemikirannya, menyukai pandangan bahwa esensi manusia adalah bekerja yang melibatkan transformasi fisik dunia di sekitar kita secara harfiah, mengubah dunia kita, sedangkan berpikir tidak membuat perbedaan fisik pada apapun. Kerja juga menyediakan sarana paling dasar menuju kebebasan pembebasan dari kebutuhan. Pembagian kerja memiliki aspek positif dan negatif. Di suatu sisi, ini adalah perangkat yang sangat kuat untuk membagi pekerjaan jauh lebih banyak yang dapat dihasilkan daripada yang mungkin jika semua anggota kelompok mengejar tugas yang sama. Namun pembagian semacam itu dapat selalu terjadi, menyebabkan pemisahan manusia ke dalam kategori yang berbeda. Ide dasar kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat harus dipahami sebagai yang secara tegas dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukan dan mereka yang tidak terlibat dalam produksi fisik, mereka yang memproduksi dan mereka yang mengkonsumsi sebagian dari apa yang diproduksi, meskipun mereka belum menghasilkan itu. Ketersaingan meningkat peninjaman dari Hegel. Tidak mengherankan bahwa kritik Marx terhadap masyarakat kontemporer awal ditelemparkan ke dalam salah satu konsep kunci Hegel, ketersaingan. Yang terakhir, ketersaingan. Konsep ini justru mengacu pada pemisahan manusia dari hakikatnya. Keterlibatan dalam pekerjaan produktif harus menjadi ekspresi esensi manusia. Dengan demikian, manusia potensi energi, imajinasi, dan kreativitas manusia yang kaya. Jelas bagi Marx bahwa pekerjaan di masyarakat industri berkembang di abad ke-19 sangat berbeda jauh dari pemenuhan keberadaan mereka. Pekerjaan untuk bekerja industri dialami paling benar sebagian kejahatan yang diperlukan dan dilakukan untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagi sebagian besar orang ini adalah pengalaman yang mematikan secara fisik dan menyenangkan secara mental, tidak dihargai secara spiritual. Mati rasa lebih jauh anggota masyarakat industri terasa saling berbagai populasi bukan hanya sebagai kumpulan video. Esensi manusia bukanlah memiliki makhluk hidup tetapi dari spesies secara keseluruhan, dan akan sepenuhnya menyadari hanya ketika manusia memiliki dikembangkan potensi penuh mereka. Masyarakat industri sebagaimanapun terbagi dalam dirinya sendiri, antara mereka yang dapat menikmati kenyamanan fisik dan rangsangan intelektual terlibat dalam aktivitas kreatif secara bebas misalnya, dan dari jenis budaya dan seni, dan mereka yang direduksi menjadi hampir sub manusia dalam busuk dan kondisi brutal sistem pabrik. Mungkin ini saja sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.